Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan selalu dimudahkan segala aktivitasnya. Oke, dalam video kali ini saya akan ngebahas tentang pertanyaan, apakah kalau gigi bolong atau berlubang itu bisa lolos atau bisa masuk Jepang? Karena pertanyaan ini itu sebenarnya pertanyaan yang sangat familiar, dan sebelum saya datang ke sini itu saya dengar-dengar dari teman-teman atau kerabat itu banyak yang mengatakan kalau syarat utamanya itu giginya nggak boleh bolong. Nah, video kali ini saya akan kupas tuntas mengenai masalah ini nih. Buat kalian yang masih bingung, silahkan tonton videonya sampai akhir. Oke, jadi gini, pada pertama kali saya daftar ke sini itu nggak ada persyaratan yang mewajibkan giginya harus rapi ya. Jadi di situ tuh nggak tertulis atau nggak tertera bahwa syarat utamanya itu giginya harus rapi atau nggak bolong, itu nggak ada sama sekali. Jadi buat kalian yang ingin daftar, silakan daftar tanpa memikirkan itu. Tapi nanti setelah kalian ibaratnya katakan lu udah lolos lah, udah melakukan sampai ke pelatihan bahasa. Nah, dalam pelatihan bahasa ini, terutama di tahap pertama, nanti kalian akan diwajibkan buat periksa gigi. Jadi sebenarnya tuh saya nggak tahu ya, ini persyaratan gigi itu sebenarnya dari Jepangnya langsung atau dari yayasannya. Saya kurang tahu mengenai hal itu. Tapi intinya setelah kalian melakukan pelatihan dasar atau pada saat melakukan pelatihan bahasa pertama itu awal bulan itu kalian nanti disuruh buat periksa gigi ke dokter gigi, tapi dengan biaya sendiri. Nah, dalam pemeriksaan itu biasanya sekalian pembersihan gigi atau pembersihan karang gigi atau kerak gigi. Kalau misalkan kalian giginya bagus, itu biasanya dari dokter gigi itu menyarankan cuman hindari ngerokok itu sama minum kopi, terus juga rajin-rajin sikat gigi. Itu biasanya dari dokter gigi nyaran gitu kalau misalkan gigi kalian nggak ada yang bolong sama sekali. Tapi kalau misalkan gigi kalian berlubang atau bolong, itu dari dokter giginya itu biasanya menyarankan buat cabut gigi, diganti yang baru atau penambalan. Nah, dalam penambalan itu dari dokter gigi itu memberikan dua pilihan. Yang pertama itu dilakukan di situ langsung, yang kedua itu dilakukan setelah pulang atau setelah pelatihan pertama selesai. Tapi rata-rata dari teman saya itu banyak milih untuk melakukannya itu di rumah atau setelah pelatihan selesai. Kenapa? Karena kalau misalkan dilakukan pada saat hari itu juga, otomatis kan uangnya nggak cukup. Karena biaya tahu sendiri kan, dokter gigi itu biayanya agak mahal, apalagi kalau buat nyabut atau menambal. Nah, itu mungkin dari teman-teman juga biayanya kurang. Karena gini, kalau misalkan kita melakukan pada hari itu juga, otomatis kan uang kita yang buat keperluan sehari-hari di asrama itu kan habis buat periksa gigi doang. Jadi banyak teman-teman yang mengambil keputusan untuk dilakukan di rumah. Nah, ini dari teman saya ini ya, katanya biaya untuk pengambilan gigi itu atau memperbaiki gigi yang bolong itu sampai jutaan ya. Kemarin saya tanya teman-teman saya itu katanya ada yang sampai 2 juta atau 2,5 juta, dan itu bahkan ada yang 5 gigi loh. 5 gigi yang harus diperbaiki ya, mungkin 5 gigi itu 2 juta lebih mungkin. Nah, saran saya, kalau misalkan kalian ingin ke Jepang tapi bingung dengan giginya berlubang, silakan daftar aja dulu. Kalau masalah itu kan bisa diperbaiki atau bisa diusahakan, mungkin dari yayasannya juga. Tapi biasanya dari yayasan itu nyaranin ke kita atau bahkan nyuruh kita seperti yang saya lakukan tadi, itu buat
ke dokter gigi untuk memperbaikinya. Jadi saya nggak tahu itu sebenarnya emang persyaratan dari sini atau dari Jepangnya, saya kurang tahu. Tapi yang anehnya itu kok kenapa sih harus giginya itu harus nggak berlubang? Emang apakah pengaruh atau enggak? Itu yang jadi pertanyaan saya sampai sekarang. Padahal kan kalau kita kerja kan ya orang Jepang nggak memperhatikan gigi kita kan. Orang gigi bolong juga nggak diperhatikan kan. Masa iya kerja sebelum nyampe ke sini ke Kaisa atau ke perusahaan orang perusahaan suruh melihat gigi kan nggak mungkin kan. Waktu saya datang juga nggak ada acara-acara seperti itu. Jadi itu yang masih bingung bagi saya itu, kenapa giginya harus nggak boleh berlubang atau bolong, padahal kan nggak mempengaruhi sama sekali ya. Nah jadi itu video singkat saya buat menjawab pertanyaan teman-teman yang masih bingung apakah gigi berlubang itu bisa lolos atau Jepang atau enggak. Itu sebenarnya nggak ada masalah lolos ya. Itu juga sebenarnya kayaknya persyaratan dari yayasan atau gimana, saya kurang tahu. Intinya silakan kalian daftar aja. Nanti kalau pada tahap pelatihan itu kalau misalkan disuruh buat nambal gigi ya silakan ikuti aja alur atau mungkin instruksi yang diberikan dari yayasannya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video ini, semoga bermanfaat dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Mohon like, subscribe, dan komennya di bawah ini. Kalau kalian ingin bertanya masalah ya tentang Jepang lah, silakan bertanya. Kalau misalkan saya ada waktu saya jawab ya. Kalau misalkan tentu saja kalau misalkan saya tahu juga akan saya jawab. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.